Putra presenter Ruben Onsu yang saat ini masih duduk di bangku kuliah semester 6 sebuah universitas swasta ternama di Jakarta dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi, berencana ingin mengupgrade diri demi masa depannya kelak. Ruben berniat menguliahkan putranya kuliah di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan magisternya itu di negara kincir angin Amsterdam, Belanda. Gitu. Jadi nyambung sana dengan jurusan yang sama yang lagi Onyo jalanin sekarang. Ya ini sudah saya dan Onyo pertimbangkan matang-matang sih berdua gitu. Aku kepengennya dia bisa pilih karena sebelum aku menentukan aku ditawarin Onyo mau nggak gitu. Ya dia mau dulu. Aku pun lagi cari ya untuk dia bisa sedikit les bahasa Belanda gitu supaya di sana juga nggak terlalu dimulai dari nol. Tak dipungkiri, bagi Ruben, pendidikan adalah hal yang utama, apapun rela diusahakan demi bisa melihat putra satu-satunya bisa sukses, bukan hanya di karir tapi juga bidang akademik. Pokoknya ayah top gitu, ayah the best. Ayah aman aja bro. Aman. Yuk aman. Kita Onyo pun antusias menerima hasil diskusi dengan ayahnya tersebut, sekalipun nantinya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi harus terpisah dengan ayahnya Ruben. Lantas benarkah Onyo juga rela berpisah dari dunia keartisan yang dibangun dari nol sebagai seorang penyanyi yang sedang berada di puncak karir? pasti untuk disuruh milih pasti kuliah dulu sih. Kalau emang ada waktunya libur baru bisa balik lagi ke Jakarta. Fokus aja deh di dunia musik yang bisa saya lakukan. Tapi di dunia pendidikan karena Onyo juga punya semangat yang tinggi untuk belajar, nggak ada yang mesti diberhentikan gitu. Karir juga tetap berjalan, pendidikan juga tetap berjalan. Tak mudah dan tak murah untuk membiayai kehidupan sekaligus pendidikan anak saat kuliah di luar negeri, apalagi Ruben juga harus mengeluarkan untuk biaya sekolah mewahnya Thalia dan Tania. Tapi benarkah Ruben sengaja mengirim Onyo ke luar negeri demi mengamankan dari hujatan netizen yang menyebut Onyo troublemaker? Saya sangat mengerti di usianya Onyo yang sangat tidak terima itu. Saya pun juga tidak terima. Tapi saya bilang, ketika kita serahkan doanya ke langit nih, ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena kita ngomong-ngomong manusia ya pasti tahu. Dan Onyo tahu juga pelakunya kok gitu. Jika suatu saat nanti harus saya yang turun tangan ya memang harus gitu. Tapi kalau Onyo kemarin nggak, Onyo udah selesaikan dengan cara Onyo gitu. Yuk, oke. Jangan percaya berita-berita yang nggak bener lah gitu. Masa cuma perkara itu doang harus itu sih ya. Iya. Polemik keputusan anak band Kasyafani dan Marshanda, Sienna Amerah Kasyafani melepas hijab di usia yang baru menginjak 13 tahun, belakangan menjadi sorotan publik dan memicu beragam reaksi. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya pengaruh kuat dari Marshanda terhadap keputusan Sienna. Dari Sienna sendiri yang pengen, kalau aku boleh koreksi, hal yang paling salah itu adalah memojokkan important adults, orang-orang yang penting yang dewasa untuk menjadikan Sienna di luar yang lebih baik, menjadi di luar yang baik gitu, enggak sama sekali. Sienna yang dikabarkan beberapa bulan belakangan ini sudah tinggal bersama sang ibu, di mana sebelumnya Sienna diasuh lama oleh sang ayah band dan ibu sambungnya Nesha Ayu Nabila. Apesnya dari situlah jagat hiburan tanah air heboh, sontak saja band langsung pasang badan untuk membela putri sematawayangnya itu. Agak kabarnya ketawa produk juga, semuanya bilang ya pas lagi seru-serunya mudah-mudahan, tapi nggak sih semuanya ngasih support sih, artinya nggak ada sesuatu yang kayak gimana gitu. Cuman kan emang waktu dia menggunakan hijab itu kalau nggak salah itu 2 minggu sebelum dia datang bulan, jadi emang dari dia sendiri. Meski Sienna sudah meminta izin kepada ayah band terlebih dahulu, benarkah jika band sempat kaget dan khawatir dengan keputusan putrinya itu? Atau justru takut dengan komentar masyarakat yang berdampak pada psikologi Sienna nanti? Aku juga agak deg-degan tuh, maksudnya gini, pada saat pakaian bagus orang oke, cuma begitu enggak, begitu tiba-tiba namanya sini umur 13 kan, 13 tahun ya, dia masih perempuan gitu, terus dia ini takutnya jadi polemik lagi, tapi untungnya nggak terlalu, ini semuanya yang support. Mungkin pertanggungjawaban sebagai orang tua ya, orang tua kan tempatnya kecewa, tempatnya untuk bersusah payah.
Sebagai orang tua yang berpisah dan memiliki seorang putri yang berada dalam masa transisi menuju remaja, di mana fase tersebut peran orang tua harus hadir sebagai pendamping layaknya besti, bukan sebagai penguasa yang harus semuanya didengar. Berdiskusi terus lah. Kita berdiskusi terus, mendengarkan, bercerita, tapi sambil menyampaikan juga value-value yang orang tua punya. Tapi kadang-kadang kita menjadi sahabat orang tuanya, terus dia khawatirnya kita merasa tertekan, akhirnya dia tidak mau bercerita lagi. Aku akhirnya menjadi sekarang menjadi sahabat terdekatnya untuk mendengarkan keluh kesahnya sih. Baik Ben maupun Caca harus pintar menganggap momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai orang tua Sienna, bukan sebagai pribadi yang bisanya hanya mencari kesalahan satu sama lain. Kita sangat berkomunikasi. Dia jadi orang yang sangat suportif satu sama lain, aku dan Caca. Jadi ya semuanya tentang Sienna sih, bukan tentang orang tua. Karena gue percaya bahwa mantan suami gue adalah seseorang yang dewasa dan kita akan bisa co-parenting sebaik yang kita bisa. Disembunyikan. Tak lama setelah unggahan itu viral, muncul foto lain yang memperlihatkan Iqbal dan Bernadia tengah berada di salah satu pusat perbelanjaan. Yang mengejutkan, outfit yang dikenakan keduanya sama persis seperti di foto sebelumnya. Alhasil, netizen pun makin yakin pria misterius itu tak lain adalah Iqbal. Setelah heboh dicocok-logikan dengan Iqbal, sosok Bernadia pun auto dibanding-bandingkan netizen dengan mantan kekasih Iqbal yakni Zidni Latifa. Banyak netizen menilai Bernadia punya tipe wajah yang mirip dengan Zidni, mulai dari aura hingga penampilannya. Bahkan wanita berusia 21 tahun itu diduga tipe idaman Iqbal lantaran mirip dengan mantan kekasihnya. Padahal dalam suatu podcast, Iqbal justru belak-belakan mengaku sangat mengidam-idamkan Mariana Renata untuk menjadi kekasihnya. Lo sekarang kalau cewek gitu ya, yang membuat lo tang, Pendiam kah? Menerima adanya. pemalu atau agresif kah Nah, justru? gue suka yang poinnya tuh, gue suka yang karakter om, Oke, karakternya kuat. berkarakter. Ya oke. Iya harus Pemilihan enak, pakaian. harus bisa ngobrol, maksudnya ya nyambung aja sih om, seru gitu, maksudnya bisa jadi teman dan tidak mengganggu kesenangan pas Ogut lagi sendiri. Ini kan Ogut sendiri happy Yoi, banget kan. yoi. Kalau sendirian aja happy, kalau punya pacar harus double happy. Justru. Oh, deh. Sebetulnya kriteria cewek idaman tuh kayak apa sih? Mariana Renata. Iya, kalau itu iya. Gue DM aja dia nggak balas om, di rate aja enggak. Mungkin kelewat di friend request. Di kan? rate aja juga enggak. Pasangan selebriti Nirina Zubir dan Ernest Syarif alias Ernest Coklat tengah diliputi kebahagiaan. Betapa tidak, setelah belasan tahun mengarungi rumah tangga, keduanya berhasil merayakan 17 tahun pernikahan yang langgeng dan penuh cerita. Menandai momen spesial tersebut, keduanya pun menggelar acara syukuran Sweet 17 Wedding Anniversary secara sederhana bersama keluarga besar. Kadonya tadi kita doa aja, jadi kita bersama keluarga dari dua belah pihak, benar-benar keluarganya Ernest, keluarga aku, perwakilan juga gitu. Pokoknya intinya tadi kita cuma kumpul keluarga, ada beribadah, terus begitu berdoa bareng, habis itu kita makan bareng. Sebenarnya simpel aja. Di momen yang sekarang ini kita tuh sebenarnya senengnya merayakan kesehatan. Kita bikin romantis. Meski digelar secara sederhana, perayaan tersebut terasa hangat dan penuh makna karena dihadiri oleh keluarga besar tercinta. Namun di balik keharmonisan itu, seperti apa sebenarnya lika-liku perjalanan rumah tangga Nirina dan Ernest selama 17 tahun ini? Benarkah selalu berjalan mulus atau justru pernah diterpa badai besar? Ya namanya proses hidup ya gitu. Prosesnya seperti apa? Ya seperti hal layaknya kehidupan lah ya. Ada ups and downs, ada tegang, ada santai gitu. Jadi kalau ditanya persentasenya 70%-nya harus belajar, 30%
tentangmu.